Bersama saya Sabit Fraira, kali ini saya akan review sebuah buku fiksi dengan judul The Trials of Apollo karya Rick Riordan. Jadi buku ini sebenarnya adalah buku seri, terdiri dari 4 kalau nggak salah 4 buku yang ini gitu kan. Dan ini yang pertama yaitu The Hidden Oracle, subjudulnya gitu kan, The Hidden Oracle. Jadi Rick Riordan ini sebenarnya adalah seorang penulis yang terkenal banget. Saya juga beli ini karena memang banyak rekomendasi dari online, dari media-media online. Dan memang katanya buku-bukunya ini selalu bestseller gitu kan dari si Rick Riordan ini. Dan ini cuma salah satu dari serinya saja. Jadi seri The Trials of Apollo. Sebenarnya udah ada banyak seri gitu kan. Sebagai contoh yang udah difilmkan itu adalah The Percy Jackson itu. Jadi saya nggak minat sih belinya karena udah ada filmnya gitu kan. Jadi saya nonton aja lah gitu. Sementara ada juga seri-seri lainnya seperti seri-seri tentang dewa Mesir gitu kan, mitos-mitos dewa Mesir, mitos-mitos tentang dewa bangsa Viking itu Thor gitu kan. Pokoknya hampir semua bukunya si Rick Riordan ini memang berputar tentang mitos-mitos dewa yang ada di berbagai belahan dunia gitu. Nah, untuk buku ini sendiri ya udah tau lah kalau dewa Apollo itu adalah dewa-dewa bangsa Yunani gitu kan. Jadi di sini ceritanya dewa Apollo ini kan adalah dewa matahari yang dikenal sebagai juga dewa musik, dewa penyembuhan, yang katanya itu tampan, ya namanya dewa gitu kan. Dewa itu kan gambarnya tampan, gagah perkasa, pokoknya sempurna lah gitu. Jadi di buku ini ceritanya si Apollo itu punya masalah, punya kesalahan gitu kan. Dan dia dihukum oleh Mahadewa, yaitu si Zeus gitu kan, rajanya dewa. Dihukum Zeus menjadi manusia biasa. Jadi manusia biasa yang fana, yang bisa mati. Dan dia pokoknya tiba-tiba udah jatuh di tong sampah gitu kan, di tong sampah, dan dia dikerjain preman-preman. Di situ Apollo kebingungan gitu. Ya gimana ya, dia biasanya bisa terbang secepat mungkin untuk mengitari bumi gitu kan. Dan dia juga nggak bisa mati karena dia dewa gitu kan. Dan dia bisa melakukan apapun, melakukan sihir apapun, memukul sekuat apapun semau dia gitu kan, ngeluarin ilmu-ilmu dia dan segala macam. Nah, tiba-tiba dia jadi seorang manusia biasa gitu kan. Dia dikerjain preman gitu kan, dipukulin preman di tong sampah gitu kan, dipalakin segala macam. Jadi dia kebingungan. Nah, jadi isi buku ini sebenarnya adalah tentang petualangan si Apollo ini menjalani hidup sebagai manusia biasa, di mana dia biasanya harus mengabdi pada seorang dewa yang hidup di bumi gitu kan, dewa-dewa kayak demigod gitu. Demigod itu setengah dewa setengah manusia gitu kan. Jadi dia harus mengabdi dan dia harus bisa meyakinkan kembali si Zeus agar dia bisa kembali menjadi dewa lagi gitu. Jadi itu isi bukunya. Nah, terkait kelanjutannya, ya karena ini buku fiksi, saya nggak mau buka spoiler, jadi saya rasa kalian juga nggak akan seneng kalau saya ceritain detail ceritanya. Jadi silakan Anda baca sendiri kalau kamu memang tertarik dengan bukunya. Nah, bukunya ini sendiri lumayan tebal ini, ada sekitar berapa nih ini? 450-an lebih halaman gitu kan. Ceritanya itu enak sih sebenarnya. Jadi isinya nggak terlalu padat-padat banget ininya, tulisannya, fontnya. Jadi cepet karena fiksi juga, sebenarnya cepet bacanya. Saya pribadi sih lumayan seneng bacanya. Jadi buku ini menurut saya nggak harus orang besar sih. Jadi anak-anak SMP pun saya rasa cukup layak baca buku ini kalau memang mereka suka baca-baca buku gitu kan, dibanding komik gitu. Nah, menurut saya temanya ringan dan bisa dibaca oleh siapapun, anak kecil maupun orang besar. Pokoknya nggak ada materi-materi yang harus dikonsumsi oleh orang-orang dewasa gitu. Terkait rating sendiri di Goodreads.com pun ratingnya bagus banget. Jadi dia punya rating 4,26 dan sudah di rating oleh 96 ribuan user di Goodreads.com. Tapi kalau saya yang diminta rating, saya akan kasih rating bintang 4 gitu. Tadi saya juga udah bilang bahwa buku ini terdiri dari 4 seri. Jadi kalau kamu baca buku ini, akan sayang banget sih kalau kita nggak baca kelanjutannya. Walaupun saya sih sebenarnya udah baca, nantilah lanjutin itu kan, masih agak males mau baca buku yang lain dulu. Tapi memang sayang sih kalau kita nggak baca kelanjutan dari si buku seri The Trials of Apollo ini gitu. Nah, terkait alurnya sendiri, memang saya terus terang karena saya nggak baca buku-bukunya yang sebelumnya. Jadi saya agak kesulitan, ada beberapa hal yang mungkin tidak saya mengerti dari bukunya itu, karena memang sepertinya dibahas di seri-seri buku Rick Riordan yang lain gitu kan. Dia yang buku-buku seri yang juga termasuk di mitos Yunani tadi. Jadi saya nggak baca sebelumnya, mungkin agak ada yang miss lah sedikit gitu. Terkait tokohnya, terkait kejadian-kejadian yang ada di situ, jadi saya agak miss. Jadi akan lebih baik kayaknya kalau memang kita baca seri-seri Rick Riordan yang lainnya gitu.
Nah, sekian dari saya. Semoga review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka dengan videonya, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.